Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada subuh pagi ini tibalah kita pada satu hari yang agung, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang mana Rasulullah SAW sudah melakukan saum Asyura itu sejak di Mekah, karena belum ada kewajiban saum Ramadan. Saum Ramadan adalah saum yang fardu atau yang wajib. Salat 5 waktu itu adalah salat yang fardu atau wajib. Namun bukan berarti ketika belum ada perintah salat 5 waktu Rasul tidak salat. Bukan berarti ketika belum ada perintah saum Ramadan Rasul tidak saum, ya. Beliau tetap melaksanakan salat, tapi salat hanya ibadah saja yang disebut salat mutlak, yaitu 2 rakaat gitu ya. Nah, seperti itu. Baru setelah ada Isra dan Mi'raj ditetapkanlah salat yang 5 waktu, yang asalnya diperintahkan 50 rakaat, karena tadi sudah terbiasa salat mutlak 2 rakaat. Jadi kalau 50 rakaat merinan siang hari 50, malam hari 50, atau siang hari 25, malam hari 25, itu bisa sampai 50 rakaat kan gitu. Bahkan 50 waktu, ya, bukan 50 rakaat perintahnya, ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW turun dan bertemu dengan Nabi Musa menanyakan apa yang diperintahkan, salat 50 waktu. Jangan, umatmu gak akan kuat, minta lagi pengurangan, naik lagi. Rasulullah SAW diizinkan naik lagi, dikurangi sampai akhirnya 5 waktu. Begitu sampai 5 waktu, Nabi Musa masih nanya, sekarang gimana? Perintahnya cukup sholat 5 waktu sehari semalam, kalau bisa kurangi lagi, umatmu gak akan kuat gitu. 5 waktu juga gak akan kuat gitu. Kata Rasulullah SAW, biarlah itu jadi ujian buat umatku. Aku sudah malu, ya, minta pengurangan terus dari 50 waktu jadi 5 waktu, ya. Biarlah itu Allah yang menentukan siapa yang nanti umatku yang taat dengan yang tidak. Dan sekarang kita tahu perkataan Nabi Musa terbukti tidak? Terbukti juga, ya. Ternyata 5 waktu geser kene anu teu kuat gitu kan. Tetapi betul itu jadi ujian, ya. Itu betul jadi ujian. Nah, dalam Isra Mi'raj ini merupakan, ya, peringatan bagi kita bahwa pada dasarnya Rasulullah SAW pun, walaupun beliau pasti kuat kalau disuruh 50 waktu, tapi beliau lebih menyayangi umatnya yang tidak akan kuat, begitu kan, karena sudah terbiasa sebelum perintah 5 waktu itu sudah terbiasa sholat juga. Begitu juga saum Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Sejak di Mekah Rasulullah SAW biasa saum tanggal 10, saum Asyura. Kemudian beliau, karena itu dilakukan juga oleh orang-orang jahiliyah, beliau hijrah ke Madinah, lalu mendapati orang-orang Yahudi saum tanggal 10. Lalu bertanya, kenapa kalian saum tanggal 10? Ya, kata orang-orang Yahudi, tanggal 10 itu Nabi Musa ditolong oleh Allah dari Fir'aun, ya. Nabi Musa bersama kaumnya diselamatkan. Bahkan Fir'aun pun ditenggelamkan pada tanggal 10 Muharram, ya, bersama kaumnya. Lalu kemudian Nabi Musa bersyukur dengan saum tanggal 10 Asyura. Lalu kami bersyukur karena kami mengikuti Nabi Musa. Maka Rasulullah SAW menyatakan, nahnu
aula bi Musa wa ahaqqu minkum, ya. Sesungguhnya kami lebih dekat kepada Musa dan lebih berhak untuk mengaku sebagai pengikut Musa, yaitu melanjutkan agama tauhid. Karena orang-orang Yahudi sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Maka Rasulullah SAW akhirnya memerintah para sahabat untuk saum Asyura. Lalu setelah datang perintah Ramadan, saum Ramadan yang jelas lebih baik dari saum apapun, maka tidak terlalu ditekankan lagi saum Asyura sampai menjelang akhir hidupnya. Rasulullah SAW kemudian bertekad agar para sahabat gemar dengan ibadah saum. Selain saum Ramadan, ada beberapa saum-saum lain yang disunahkan, ya, seperti saum 6 hari bulan Syawal, saum 3 hari setiap bulan, saum Senin dan Kamis. Bahkan ada sahabat yang dipesankan ada saum yang terbaik namanya saum Daud, yaitu sehari saum sehari berbuka. Tapi Rasulullah SAW tetap yang dilaksanakan adalah Senin Kamis yang rutin, ya gitu. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW juga memerintahkan saum di hari Asyura, diingatkan lagi oleh para sahabat, ya Rasulullah, dari dulu kita tahu hari Asyura ini diagungkan oleh ahli kitab, oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kita saum di hari ini. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sampai tahun depan aku masih hidup, aku pun akan saum tanggal 9-nya, supaya kita menyelisihi mereka, gitu kan. Kemudian belum sampai tahun depannya Rasulullah SAW sudah keburu wafat, ya. Tetapi sudah ditetapkan bahwa saum tanggal 10 Muharram itu usahakan berbeda dengan ahli kitab, yaitu 9 dan 10. Kemudian para ulama menyebutkan juga karena saum 3 hari tiap bulan itu boleh kapan saja, maka akan lebih baik kalau ditambahkan 9, 10 dan 11 sebagai saum 3 hari di bulan itu. Nah gitu ya. Jadi intinya saum di bulan Muharram itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW sebagai saum terbaik di akhir hidup beliau, sehingga beliau mengatakan sebaik-baik saum setelah Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Jadi kalau ada yang kuat saum dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir Muharram itu juga dibolehkan. Hanya niatnya beda-beda tentunya. Kalau di luar Senin Kamis ya mungkin saumnya saum mutlak lah gitu. Tanggal 10 saum Asyura. Kalau yang biasa Daud ya mungkin sebagian Daud, sebagian mengisi bulan Muharram. Kalau yang biasa tengah bulan, yang tengah harinya disebut sebagai Ayyamul Bid. Nah itu semua tidak ada masalah. Yang penting ibadahnya sudah ada dasarnya dari hadis. Hadis yang paling kuat yaitu Rasulullah SAW menyatakan saum terbaik setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Lalu kenapa Rasul sendiri tidak banyak saum di bulan Muharram, tapi lebih banyak saumnya justru di bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban beliau menjelang Ramadan itu banyak saum dalam sirah. Ya, para ulama menyebutkan karena beliau mendapatkan wahyu ini di akhir hidup beliau. Jangankan sebulan Muharram, tanggal 9-nya aja nggak sempat saum kan, tadi kan sudah dijelaskan, ya. Jadi hal-hal seperti itu tetap kita harus yakini sebagai syariat, ya, sebagai hal yang disyariatkan atau minimal hal yang dibolehkan secara syariat, ya. Sebab banyak juga orang yang kekeh, misalnya ada orang yang saum dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah kemarin, ya. Lalu nanya, emang Rasul berbuat begitu? Kan ada isyaratnya bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Nah, amal soleh itu boleh saum, boleh sholat, boleh baca Quran. Kecuali tanggal 10 nggak boleh saum, itu mah karena hari raya kan gitu, ya. Jadi jangan terlalu kekeh, emang Rasul begitu, emang Rasul begitu. Yang Rasul lakukan aja Anda belum lakukan, yaitu Rasul beristri lebih dari 1 kan Anda takut kan gitu kan. Ini contoh, ya. Kenapa sibuk nanyakan emang Rasul begitu gitu kan. Jadi lebih baik ini ada syariatnya dan ini dibolehkan secara syariat, ya. Berbeda dengan yang disebut bid'ah. Kalau bid'ah itu jelas-jelas tidak ada dasarnya, baik tersurat maupun tersirat. Nah itu yang harus dijauhi, ya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang getol membela-bela bid'ah tapi lupa mengamalkan sunnah. Kalau dulu
saum tanggal 10 diikuti tanggal 9 ini Rasulullah SAW menyuruh kita menyelisih ahli kitab. Sekarang kalau mau saum tanggal 10 saja juga boleh, karena niat kita mengikuti sunnah. Apalagi dijanjikan siapa yang saum tanggal 10 Muharram akan mendapat ampunan dosa setahun sebelumnya, dihapuskan dosa setahun, satu hari 10 Muharram. Apakah semua dosa, Ustaz? Ya kemungkinan sih nggak semuanya, dikarenakan saum Ramadan saja hanya menghapus dosa dari Ramadan berikutnya idza tunibatil kabair. Jika ditinggalkan dosa-dosa besar, itu saum yang wajib, apalagi ini saum sunat. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalaupun itu ternyata menghapuskan semua dosa, itu juga terserah Allah. Hanya jangan dipastikan saja, kan yang penting saumnya diterima, itu yang penting kan gitu. Maka sekarang ini kalau kita saum 10 Muharram, salah satunya untuk mengcounter perilaku orang Syiah. Orang Syiah justru mengagungkan hari Asyura ini dengan memukul-mukul badan, dengan meratapi kematian Husain. Husain radhiyallahu anhu adalah cucunya Rasulullah SAW. Tapi kan itu takdir yang sudah berlalu dan tidak ada syariatnya menjadikan itu sebagai hari ratapan, hari menyiksa diri dan lain sebagainya. Yang jelas disyariatkan ya oleh kakeknya, oleh Rasulullah SAW, yaitu saum di tanggal 10 Muharram, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu semoga yang hari ini saum atau baru berniat saum, dan silahkan daftar berbuka. Kalaupun misalnya hanya ikut berbuka, insya Allah DKM juga nggak akan tahu ya, karena saum itu adalah urusan kita dengan Allah ya. Jadi tidak mengapa lah, sok we bareng-bareng we ngiring senang gitu. Kenapa? Ya saya pernah ke Madinah, ada seorang syekh namanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau kalau bulan Ramadan selalu menyediakan buka. Tapi ketika saya pulang, beliau berpesan, Abu Yahya, kalau kamu datang di luar Ramadan, kalau mau ketemu saya di masjid ini, datanglah Kamis atau Senin atau tanggal 13, 14, 15, karena saya pun menyediakan buka sama, katanya gitu. Nah, pas saya sampai Madinah hari Kamis, dan karena safar kan jadi tidak saum, tapi saya tetap pengen ketemu dengan Syekh Ibrahim, karena kan nggak bisa lama di sana kan gitu ya. Saya ketemu Syekh Ibrahim, woi kejutan ini Abu Yahya umrah di luar Ramadan gitu. Saya bilang menyediakan saum, maka saya datang jam 5 di sini gitu kan. Tapi maaf saya nggak saum karena saya safar gitu kan. Oh nggak apa-apa, kamu tamu saya, duduk saja. Tapi maaf, nanti ikut makannya bersama orang yang buka gitu kan. Ikut makannya nanti gitu ya, bersama orang yang buka gitu kan. Tapi kamu tamu saya gitu kan. Nah, jadi boleh. Ya ini ralat atau tambahan. Terusnya pada DKM boleh yang mau ikut saum tapi nggak saum tapi ikut daftar buka bersama, nggak apa-apa. Lain buka saum ya teman. Buka makan-makan bareng insya Allah ya. Dan oleh karena itu untuk menjaga, ini alasan saya ya, alasan saya mengizinkan untuk menjaga kalau yang daftar itu semuanya saum, ngalah teriak gitu ya, ngalah teriak gitu. Anu daftar ge bisa maya anu teh saum mangga teh teuing gitu kan, supaya tidak ria orang yang daftar gitu. Tapi bukanya tetap harus bareng dengan orang yang saum ya. Gitulah pada DKM, insya Allah tidak mengapa ya. Nah kemudian saya tadi membaca surat Ad-Duha dan Alam Nashrah karena sebelumnya pernah saya sampaikan, karena kajian tafsir bulan lalu kan diliburkan, bulan terakhir kan, Selasa terakhir. Jadi diselingi kajian tauhid ini, saya tetap menyampaikan beberapa ibrah dari pelajaran tafsir ya. Jadi ada 4 surat yang berturut-turut, surat Asy-Syams, surat Ad-Duha, surat Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, dan Al-Insyirah. Itu adalah surat yang sangat luar biasa, membuat kita harus mengakui Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Kalau kita menghayati surat-surat ini, bahwa Allah itu menguasai seluruh alam, Allah menakdirkan segala sesuatu, Allah telah memberi petunjuk bagaimana menjalani takdir itu dengan benar, namun Allah pun tetap terpuji. Itu yang harus kita tanamkan, harus kita yakini. Allah Maha Kuasa, Allah yang menentukan segala sesuatu,
Apa yang kita anggap menyedihkan, apa yang kita anggap mengerikan, itu pun bagian dari takdir Allah. Tetapi hakikatnya Allah mah tetap terpuji. Ketika kita merasa susah, ketika kita melihat itu kok ngeri, itu kok kayak gimana, biarin aja gitu kan. Sedih mah sedih, tapi Allah tidak tercela sedikit pun dalam takdir tersebut. Jangan soal yang besar, soal sekarang Yahudi lebih berani lagi, bukan hanya ngebom mujahidin ya, ngebom kamp-kamp pengungsian sekarang kan, itu kan wah luar biasa jahat itu. Orang lagi mengungsi, anak-anak kecil sampai dibom segala macam, itu betul-betul pengecut gitu kan. Itu menunjukkan bahwa hadis Rasulullah SAW, ketika nanti di akhir zaman orang Yahudi itu akan lari dikejar-kejar kaum muslimin, dan dia bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Tapi pohon dan batu akan bilang, wahai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Itu sesuatu yang pantas gitu. Karena begitu tidak punya hatinya mereka gitu. Sampai-sampai orang-orang yang mengampanyekan dukungan ke Palestina itu sampai mengatakan begini, tidak perlu Anda menjadi muslim untuk simpati kepada Palestina, cukup Anda menjadi manusia saja. Asal Anda manusia saja harusnya simpati gitu, tidak perlu jadi muslim gitu kan. Nah itu karena saking di luar apa ya, di luar hati lah gitu manusia pada umumnya, kejahatan mereka itu ya. Tetapi kalaupun itu terjadi, tetap Allah terpuji. Pasti ada hikmah yang mungkin kita tidak tahu. Jadi jangan berburuk sangka, kenapa Allah belum menolong, kenapa Allah membiarkan, dan lain sebagainya. Dan justru mungkin saja mereka malah mendapat kebahagiaan yang lebih, yaitu dibukakan pintu surga di hadapan mereka dengan mati syahid, dengan bersabar, dan lain sebagainya. Yang kita tidak tahu. Buktinya apa? Buktinya yang mereka fokuskan bukan latihan perang, tapi memperbanyak hafalan Al-Quran, memperbanyak kader-kader penghafal Al-Quran. Tentara yang paling ditakuti di sana, yang disebut Brigade Izzuddin Al-Qassam, tidak bisa dia jadi tentara kalau belum hafal Quran. Di orang rumah. Jadi kalau nggak hafal Quran nggak bisa itu jadi tentara Brigade Izzuddin Al-Qassam. Di orang mau jadi ustaz gitu kudu hafal Quran kan gitu. Iya mah jadi tentara wae kudu hafal Quran. Namun teu mau bisa mau diterima gitu kan. Dan itu jadi kebanggaan tersendiri bisa masuk pasukan itu ya. Nah seperti itu. Jadi orang mah kadang-kadang hanya melihat kunahonya Allah teh tenulungan dan lain sebagainya. Itu masalah yang mungkin menurut kita mengerikan, tapi Allah tetap terpuji. Nah, saya barusan sebelum kesini ya, karena nunggu waktu agak lama, saya nyetel TV. Ada hal yang sangat memprihatinkan di zaman ini, yaitu banyak SD negeri nggak punya murid. Aduh, astagfirullah gitu. Betapa mengerikannya pemerintah dipandang sepele oleh masyarakatnya. Kalau menurut saya begitu. Percuma sekolah ke negeri itu. Ya. Jadi sekarang yang laku kalau kelas TK SD itu sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah Islam ya. Karena ingin punya basic-basic yang baru. Tapi kita pun nggak boleh itu mensyukuri hal tersebut. Ya, kita harus ya mendoakan agar sudah disediakan fasilitas oleh negara tidak dimanfaatkan, dan guru-gurunya saya lihat guru-gurunya mah khas ya, guru SD itu guru yang sangat santun, sangat sabar mendidik murid gitu kan. Sampai ada murid ketika ditinggalkan kelas 1 SD nangis terus di kelas, akhirnya dia berhenti nangis ketika ibunya boleh disuruh duduk di dalam kelas. Ibunya ikut duduk, ini SD bukan TK, SD gitu, kayak gitu. Kan itu hal-hal yang menurut kita memprihatinkan. Tapi Allah tetap terpuji dengan itu. Berarti kan sebenarnya sentilan untuk memperbaiki sistem pendidikan di kita ya. Jadi sistem pendidikan sampai SD aja ditinggalkan, murid SD negeri ditinggalkan, itu ada sesuatu yang dipertanyakan nih dari sekolah negeri oleh masyarakat kan gitu ya. Salah siapa gitu ya? Tentu ya salah pengelola dulu gitu kan. Masyarakat mah wajarlah seperti market ya, masyarakat itu seperti market atau pasar, dia akan mengikuti supply and demand ya. Mereka ingin anaknya soleh, mereka ingin anaknya nanti cerdas, lalu mereka punya uang ya
daripada sekolah ke negeri, udah aja saya bayar di madrasah kayak begitu gitu kan. Tetapi dulu saya ingat waktu saya sekolah SMP di SMP Negeri Lembang, di Lembang itu asalnya hanya satu-satunya SMP negeri. Sekarang disebut SMP Negeri 1 Lembang, padahal itu SMP Negeri Lembang. Artinya tidak ada lagi satu kecamatan sekolah negeri kecuali di situ. Begitu saya diterima dari SD Negeri Lembang 1 ke SMP Negeri Lembang, kita merasa gembira, bangga. Kemudian guru matematik waktu itu kelas 1 SMP ngomong, kalian bisa di sekolah negeri, kalian adalah orang-orang elit, katanya gitu. Orang-orang pilihan, sekecamatan ini hanya ada satu sekolah negeri, sekolahnya bagus, biayanya murah karena negeri. Betul nggak? Kenapa orang milih sekolah negeri? Karena biayanya murah. Nah begitu. Nah berarti kan dulu orang selalu percaya ada sekolah-sekolah negeri yang memang harus diprioritaskan anak kita sekolah di sana. Ya, setelah sekolah negeri di Lembang, kebanyakan karena di situ di Lembang belum ada SMA negeri, kebanyakan cari di Bandung. Ya, karena di Bandung akhirnya cari yang bagus sekalian. Kebanyakan pengennya SMA 3, SMA 5, SMA 8, SMA 2. Itu beberapa SMA yang dianggap bagus waktu itu ya. Nah, karena saya waktu itu jauh ke SMA 3 Maka Belitung, deket kayak tadi Cihampelas SMA 2 gitu kan. Nah begitu masuk SMA 2, saya ditanya oleh guru fisika, kamu nilai passing grade-nya berapa? 500 sekian Pak. Kamu sebenarnya bisa masuk SMA 3 juga. Dah saya mah orang kampung Pak, cukup yang dekat aja masuk ke SMA 2 gitu. Ya alhamdulillah di SMA 2 saya jadi juara kelas terus gitu kan. Ya, tapi terus kelas 3 ada kasus, saya jadi seksi rohani, lalu saya demo di SMA 2, akhirnya saya dipindahkan ke SMA mewah ya, SMA yang mepet sawah ya, di SMA 15 ya. SMA 15 Bandung ya. Tapi karena alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, walaupun saya dipindahkan ke pinggir kota, bisa tetap kuliah di ITB. Nah itu juga kan karunia Allah kan gitu kan. Nah itu berarti kan zaman dulu mah betul-betul kalau ingin berhasil itu masuklah sekolah negeri ya. Kemudian SMP-nya SMP negeri pilihan, kalau di Bandung SMP 5, SMP 2, SMA juga SMA pilihan, SMA 3, SMA 5, SMA 2, tadi SMA 8 yang sampai sekarang pun masih termasuk SMA papan atas. Kuliahnya juga negeri, ITB, Unpad, IKIP kan gitu kan. Itu urutan tingkatannya begitu. Terakhir baru UIN gitu kan, atau IAIN kan gitu. Tapi itu pun menurut ahli pendidikan termasuk kegagalan dalam sistem menghargai ilmu yang paling baik. Ternyata ilmu yang paling baik itu ilmu agama. Setelah itu ilmu tentang mendidik masyarakat. Setelah itu ilmu tentang sosial. Setelah itu baru ilmu tentang teknik. Jadi yang paling tinggi yang dibutuhkan orang cerdas itu sebenarnya orang yang belajar agama, kemudian orang yang mendidik masyarakat, orang yang mengatur masyarakat, baru orang yang ngurus pertukangan. Tapi terbalik, orang pada berlomba-lomba pengen ITB jadi tukang ya. Kalau nggak keterima, barulah ke sosial, ke Unpad gitu. Kalau nggak diterima, barulah jadi guru. Jadi bagaimana pendidikan kita bisa bagus kalau guru teh sesa tinu pala lintur gitu kan. Nah kalau tidak diterima di tiga-tiganya, baru coba-coba jadi ustadz lah ke IAIN kan gitu. Jadi bagaimana masyarakat bisa benar agamanya kalau yang masuk sekolah agama justru adalah sisa daripada yang tiga tadi. Ini kenyataan di masyarakat ya. Walaupun sekarang ya mungkin sudah mulai ada pemerataan lah ya. Orang-orang pintar tidak semuanya langsung tertuju harus jadi ilmuwan atau dokter atau insinyur kan gitu kan. Sekarang justru saya kagum dulu sama salah seorang adik kelas saya di SMA 2 ya. Dia aktif di seksi rohani. Jadi dia tahu saya kenal ke dia, ini orang cerdas nih, orang pintar gitu. Namanya teh Suhirman ya. Sekarang udah jadi dokter, mungkin sudah profesor ya. Man, kamu teh pintar, kenapa milih IPS? Saya mah yakin yang lebih penting tuh orang cerdas itu harus belajar ilmu sosial. Setelah itu kemana coba?
sarjananya. Dia sarjananya milih antropologi, Unpad lagi, antropologi. Karena dia cerdas ya, dia sampai dokter, akhirnya malah dia jadi dosen di ITB. Ya. Dia jadi dosen di ITB gitu kan. Kemungkinan sekarang udah profesor ya, Suherman itu. Wallahu a'lam. Yang jelas gitu. Kalau orang mengerti secara dewasa, itu sebenarnya memperbaiki kemanusiaan itu sebenarnya jauh lebih penting ya. Lebih penting mulai dari tadi sisi agamanya, sisi pendidikannya, sisi sosialnya, baru sisi kesejahteraannya, sisi sains dan teknologinya. Cuman karena mazhab manusia ini mengejar materi dulu, mengejar yang gajinya besar dulu, nah itu gajinya besar itu kalau jadi insinyur kayak gitu, itu masalahnya gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan nanti akan ada perbaikan, karena di Saudi Arabia fakultas yang elit itu justru fakultas syariah. Jadi kalau orang udah masuk fakultas syariah itu sudah aman. Dia pasti kaya nantinya, jadi hakim atau jadi ya imam masjid sekalipun itu cukup kaya ya. Imam masjid itu sekitar 10.000 real gajinya ya. 10.000 real ya 40 juta lah bermain gitu. Imam masjid di sini Pak DKM nggak akan sanggup ya. Ya jadi tapi harus fakultas syariah tadi, harus dari fakultas syariah, hafal Quran gitu, terus bacaannya juga bagus kayak begitu ya. Tapi khotib Jumat diganti-ganti etawe guys gitu kan, khotib Jumatnya dia aja terus gitu, kecuali kalau ada wakil ya. Itu sebenarnya lebih sesuai sunnah seperti itu. Nah jadi kembali, surat Ad-Duha dan surat Alam-Nashrah merupakan dua surat yang harus kita baca berulang-ulang, terutama kalau kita sedang merasa sedih. Wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam ketika telah gelap. Waktu duha adalah waktu barokah Allah ditebarkan. Kita akan mendapat rizki, mendapat banyak kebaikan jika kita aktif di waktu duha. Terutama kalau di malam yang gelap, kita juga isi dengan sholat malam. Nah itulah salah satu penjelasan dari salah seorang ahli bahasa dari Mesir yang pernah menyampaikan. Dia juga pengajar ilmu tafsir. Kemudian turunnya surat Ad-Duha itu lama setelah tidak ada wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW, sampai Rasul merasa gelisah. Saya ini salah apa? Apakah Allah marah kepadaku? Apakah Allah meninggalkanku? Aku diberitahu oleh pamannya Khadijah bahwa aku dijadikan nabi, diberi wahyu. Tapi kenapa setelah lama tidak turun wahyu? Apakah Allah marah? Apakah Allah meninggalkanku? Maka lanjutannya adalah demi waktu duha, waktu yang sangat penting untuk mencari nafkah dan juga untuk mencari kesehatan ya. Jadi waktu duha itu antara jam 7 sampai jam 11 itu adalah waktu matahari sedang memberikan energi yang paling bermanfaat di permukaan bumi, baik untuk tumbuh-tumbuhan maupun untuk manusia, yaitu menumbuhkan kekuatan tulang dari provitamin D menjadi vitamin D ya, menjadi kekuatan tulang ya, kayak begitu ya. Kemudian di waktu malam itu waktu untuk istirahat, tapi jangan lupa kalau kamu bangun malam, di akhir malam itu waktu untuk diampuni dosa kalau kamu minta ampun, waktu untuk diijabah doa kalau kamu memohon kepada Allah ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan tidak marah kepadamu, hanya untuk menguji kesabaranmu saja. Nah, kata ahli tafsir tadi, kalau Allah tidak meninggalkan berarti Allah selalu menyertai Nabi Muhammad SAW dengan menolongnya. Kalau Allah tidak marah berarti Allah mencintai. Nah, karena surat Ad-Duha ini walaupun hitabnya kepada Nabi Muhammad tetapi tidak ada pengecualian, berarti ini berlaku juga untuk umatnya. Jadi kalau kita betul-betul berharap hanya kepada Allah saja di waktu duha dan memohon kepada Allah di malam hari dengan sungguh-sungguh, Allah pun tidak akan meninggalkan kita, Allah pun tidak akan marah kepada kita. Karena kadang-kadang kalau kita lagi susah teh sok asa gitu. Semua orang senang, semua orang happy, cuma saya aja yang susah. Ini itu Allah keki gitu ka urang gitu, semua orang buruk sangka gitu kan. Jadi supaya kita tidak buruk sangka, maka salah satunya sering-seringlah baca itu ya, baca Ad-Duha. Lalu nanti ditutup dengan surat Alam-Nashrah yang ujungnya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usru itu dalam bahasa Arab disebut bentuk ma'rifah
the, kalau dalam bahasa Inggris the. Yusron itu bentuk nakirah, bentuk umum. Jadi sesungguhnya dalam kesulitan yang itu ada kemudahan. Kemudahan yang mana? Kemudahannya ada aja pokoknya gitu kan. Kesulitan yang sama ada kemudahan yang lain. Jadi minimal satu kesulitan sudah disediakan dua kemudahan. Kalau Agim mencontohkan dengan sangat luar biasa, yaitu ayat ini terbukti sejak kita lahir. Ketika kita di dalam perut ibu, kita mendapat rezeki melalui apa? Melalui plasenta, melalui usus itu ya, usus yang nyambung ke badan ibu. Disitulah kita dapat makanan, tumbuh segala macam. Begitu keluar, sumber rezeki kita malah digunting ku bidan atau ku dokter kandungan, ya. Digunting, diputus, diikat gitu kan. Tapi Allah Maha Agung, belum apa-apa sudah dapat dua kemudahan, yaitu air susu ibu, kan ada dua. Ya, jadi minimal sejak kita lahir pun sudah terbukti satu kesulitan itu, yaitu diikatnya plasenta kita, ya, muncul dua kemudahan, dua rizki. Itu baru air susu ibu, belum nanti dapat cau, dapat mari, dapat bubur dan lain sebagainya, ya. Nah, karena itu sudah terbukti sejak kita kecil, maka kita jangan ragu. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah gitu ya. Jadi kalau kita lagi susah, perbanyaklah baca dua surat itu, ya, Ad-Duha dengan Alam Nasrah atau Al-Insyirah. Tapi jangan nebak saya lagi susah barusan baca itu ya. Saya hanya nyontohin aja ya. Jadi jangan terlalu cerdas, ya. Kalau susah sih semua orang pernah susah gitu aja ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi kita sudah membahas mengenai hal yang akan merusak atau menghancurkan tauhid, ya. Di antaranya adalah mengaku memiliki hak membuat syariat serta menetapkan hukum halal dan haram. Salah satunya pernyataan di sini dari Syekh Shalih Fauzan, sesuatu yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya dalam bidang politik ataupun hukum antar sesama manusia, maka itu adalah hukum taugut dan hukum jahiliyah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi kita harus yakin dulu bahwa tuntunan yang berhak mengatur seluruh manusia itu hanya syariat Allah atau hukum Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mencipta seluruh alam. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah pun telah menunjukkan bagaimana cara menyikapi takdirnya dengan benar dalam hukum-hukumnya, dalam syariatnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan, Allah menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Allah menetapkan takdir, namun Allah tidak zalim. Allah memberi petunjuk kepada kita bagaimana menyikapi takdir itu dengan benar. Yang paling gampang yaitu menyikapi takdir dengan benar kalau kita selalu berpedoman pada perintah Allah atau hukum Allah, karena hak untuk mencipta dan hak untuk memerintah ciptaannya hanya milik Allah. Yaitu surat 7 ayatnya ayat ke-54, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yaqlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, silakan Pak Sigit. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Atau dia ciptakan matahari, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.
Matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi al-amru di situ diartikan urusan, padahal al-amru juga diartikan memerintah, ya. Jadi Allah yang mencipta, Allah juga yang berhak memerintah ciptaannya, karena tidak mungkin Allah berbuat sia-sia. Setelah mencipta terserah lu lah gitu, enggak mungkin. Itu anggapan orang-orang kafir yang menganggap Tuhan hanya menciptakan geometri saja, atau Tuhan sudah pensiun, atau bahkan ada yang berani mengatakan Tuhan sudah mati setelah menciptakan alam ini, lalu dia sendiri membiarkan alam ini. Nah, kayak gitu. Ini orang-orang kafir pikirannya aneh-aneh, ya. Padahal kita memiliki ayat yang paling agung, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tetap hidup dan Allah yang mengurus semua ciptaannya. Nah gitu. Berarti termasuk menentukan syariat bagi makhluknya. Dalam menentukan hukum halal dan haram juga merupakan hak Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur dalam menentukannya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Nasrani, ya. Kalau ini tentang orang-orang Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah ilah yang satu, yaitu Allah. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Lalu dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW pernah membacakan ayat tersebut, yaitu mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sembahan selain Allah. Didengar oleh seorang sahabat namanya Adi bin Hatim At-Ta'i, ya, radhiyallahu anhu, yang beliau asalnya beragama Nasrani lalu masuk Islam. Lalu beliau protes, "Ya Rasulullah, pada zaman aku beragama Nasrani pun kami tidak menyembah pendeta-pendeta itu kok," gitu kan. Protes Adi bin Hatim dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta itu." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan Allah bagi kalian, lalu kalian juga ikut menghalalkannya? Mereka pun mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi kalian, lalu kalian ikut mengharamkannya." Lalu Adi bin Hatim berkata, "Iya, memang demikian." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Itulah bentuk peribadatan kepada mereka." Karena ayat ini turun kepada umat Islam, maka bisa terjadi juga umat Islam yang terlalu nurut kepada gurunya. Kata guru, kalau kematian lakukan, ya, kumpul-kumpul hari ke-1, ke-3, ke-7 nurut aja. Mana dalilnya dari Rasul? Tidak mau nanya. Itu sama dengan menyembah guru itu teh, gitu. Karena kalau kita menyembah Allah mah kita akan menanyakan, ini kata utusan Allah bagaimana ya kegiatan ini. Tanggal 1 Muharram, ayo rame-rame kita bawa obor, malam-malam baris nurut aja gitu. Merasa ibadah dengan itu. Nah gitu. Kalau suatu ibadah itu harus jelas, ya, bahwa itu disyariatkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Nah seperti itu, ya. Jadi ketika kita terlalu taat kepada manusia tanpa menanyakan dalilnya, ketika itu urusan ibadah, ketika itu urusan yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka secara tidak langsung seolah-olah kita sudah menyembah orang itu, atau kalau itu pendapat kelompok seolah-olah kita sudah menyembah kelompok itu karena terlalu fanatik kepada kelompoknya sehingga merasa bangga cukup ikut dengan kelompoknya dan meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Itu di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30 sampai 32, ya. Fa'aqim wajhaka lillahi hanifa fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Maka hadirkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, ini terjadi baru-baru ini ya, karena terlalu fanatik kepada golongannya, kepada kelompoknya. Salah seorang ustadz yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, yang baru-baru ini meninggal dunia, padahal keadaan meninggalnya itu ternyata luar biasa. Ketika saya tahu latar belakangnya, beliau sudah mengidap kanker bertahun-tahun ya, sudah berusaha diobati dengan kemoterapi, tapi beliau tetap karena dapat kesempatan haji ikut membimbing haji. Sepulang dari haji beliau meninggal dunia. Kan luar biasa, orang yang meninggal pulang haji itu luar biasa. Kalau diterima hajinya kan sudah terhapus dosa-dosanya. Lalu ada orang secara keji bertanya kepada seorang yang disebut ustadz oleh mereka, "Ustadz, ini ada orang Wahabi meninggal dunia, boleh nggak kita mendoakannya?" Kacau ini pertanyaannya aja, sudah pertanyaan fanatisme yang tadi, terlalu fanatik golongan, membenci dengan istilah itu ustadz Wahabi segala macam. Ini sebagai ciri bahwa mereka itu ahli bid'ah. Jadi orang yang menuduh orang lain Wahabi padahal mereka itu mengajarkan tauhid dan sunnah, itu ciri ahli bid'ah ya, orang yang alergi terhadap orang-orang yang mendakwakan tauhid dan sunnah lalu menuduh Wahabi. Itu ciri bahwa mereka itu penganut bid'ah atau terpengaruh oleh ahli bid'ah. Bahkan boleh jadi yang bertanya ini sebenarnya orang Syiah, hanya pura-pura gitu kan, memancing kebencian ustadz yang memang sudah sejak awal tidak terlalu suka kepada